Ibu Eliza Safitri dengan NPM 2411021067. Dan saya Arif Rahmadani dengan NPM 2451021006. Saya Atika Ramadhani dengan NPM 2411021131. Di sini kami akan menjelaskan cara operasi matriks di Excel. Kami akan melakukan pembentukan konsumsi rumah tangga di mana X1 yaitu pendapatan dalam juta per bulan, X2 yaitu jumlah anggota rumah tangga, Y yaitu konsumsi rumah tangga dalam juta per bulan, kemudian untuk kolom X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y yaitu untuk melengkapi dalam pembentukan matriks. Nah, kemudian kita langsung saja untuk mencari X1 kuadrat, kita blok, kemudian klik sama dengan, kita blok kolom X1-nya. Untuk kuadrat dalam Excel itu kita beri topi, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Kemudian untuk X2 kuadrat juga sama, kita blok, klik sama dengan, kita blok X2-nya, kemudian kita beri topi, klik Ctrl Shift Enter. Kemudian untuk X1 kita blok juga, klik sama dengan, kita blok X1. Kemudian untuk perkalian dalam Excel itu menggunakan bintang, kita blok X2-nya. Klik Ctrl Shift Enter. Kemudian X1Y, X1 kali Y, itu kita blok juga, klik sama dengan, kita blok X1, kemudian kita klik bintang dikali dengan kolom Y, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Untuk yang terakhir X2 kali Y, kita blok juga, klik sama dengan, kita blok X2, kita klik bintang, kemudian dikali dengan Y, klik Ctrl Shift Enter. Nah, terakhir kita melakukan penjumlahan. Selanjutnya, kita akan melakukan penjumlahan untuk setiap data yang sudah didapatkan setiap kolomnya. Kemudian bisa kita klik sama dengan ketik sum, pilih yang sum ini. Kemudian kita blok untuk data X1. Kemudian bisa klik Enter. Nah, untuk menjumlahkan data yang lainnya, bisa kita langsung tarik saja. Nah, maka akan didapatkan semua hasil di setiap datanya. Selanjutnya, hasil penjumlahan ini akan dimasukkan ke dalam matriks yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan memasukkan data yang telah dicari rekan saya ke dalam rumus matriks yang sudah ada di sini.
Pertama, kita di sini masukkan N. N itu adalah banyaknya data. Di sini datanya itu ada 8 data. Kita klik 8. Selanjutnya di sini sigma X1 yaitu sebesar 77 dan yang di sini juga sigma X1 berarti 77. Selanjutnya yang di sebelah kanannya yaitu sigma X2. Sigma X2 yaitu sebesar 52 dan yang di sini juga sebesar 52. Selanjutnya di sini adalah sigma X1 kuadrat di mana sigma X1 kuadrat yaitu sebesar 955 dan yang di sebelahnya yaitu sigma X1 kali X2 yaitu sebesar 595. Yang di sini sigma X2 kali X1 yaitu sebesar sigma X1 kali X2 yaitu 595. Yang terakhir itu ada sigma X2 kuadrat sebesar 380. Ya, selanjutnya kita akan menulis A0, A1, A2. Sini untuk membuat ininya kita subscript yaitu klik kanan format cell subscript. Begitu pula yang A1 dan 2.
Kita akan melakukan pembuktian melalui regresi. Klik data, lalu data analisis. Kita cari regresi, klik OK, lalu masukkan input Y, itu konsumsi rumah tangga. Lalu klik masukkan input X, yaitu pendapatan dan jumlah anggota rumah tangga. Lalu klik centang labels. Lalu output range-nya kita taruh di B16. Lalu klik OK. Jadi, hasil regresi sama dengan cara matriks. Di A0 itu min 0,21429 sama di koefisien intercept min 0,21429. Lalu di A1 yaitu 0,4, koefisien di pendapatan jumlah regresi pendapatan jumlah per bulan itu sama 0,4. Lalu matriks A2 yaitu 1,67, koefisien di regresi jumlah anggota rumah tangga yaitu 1,67. Jadi hasilnya sama. Konstanta min 0,21429. Jika X1 0 dan X2 0, maka konsumsi diperkirakan min 0,21429 juta rupiah. Secara praktis ini tidak mungkin konsumsi negatif tetap dalam regresi ini hanya berarti konsumsi sangat kecil atau hampir 0 saat tidak ada pendapatan maupun anggota rumah tangga. Lalu koefisien X1 atau 0,4, setiap kenaikan 1 juta rupiah pendapatan rumah tangga akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,4. Jadi 0,4 juta rupiah atau 400.000 rupiah dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga tetap. Jadi, ada hubungan positif dan cukup kuat antara pendapatan dan konsumsi. Lalu, koefisien X2 1,67, setiap tambahan 1 orang anggota rumah tangga akan meningkatkan konsumsi sebesar 1,67 juta rupiah dengan asumsi pendapatan tetap. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota rumah tangga, konsumsi semakin meningkat dan pengaruhnya cukup besar. Sekian penjelasan fungsi konsumsi rumah tangga dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.